Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin, para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah. Pertama yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali dalam acara Mutiara Iman yang diadakan oleh Kompas TV. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini menjadikan peningkatan iman kita bersama semakin meningkat, dan semakin meningkat. Sholawat beserta salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minal dzulumati ilan nur. Kaum muslimin, para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, di antara kebahagiaan rumah tangga yaitu mempunyai anak, mempunyai rumah, mempunyai istri yang solihah, mempunyai suami yang soleh. Kok kenapa urutan yang pertama adalah anak? Karena anak itu darah dan daging. Darah dan daging tidak akan mungkin berpisah kecuali meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bagaimanapun anak, tidak ada yang namanya mantan anak. Kalau mantan istri banyak, mantan suami juga banyak. Tetapi kalau mantan anak kandung itu tidak ada. Baik buruknya anak, orang tua ikut bertanggung jawab di dalamnya. Suatu contoh, ada anak perbuatannya jelek terus di mana-mana sering bikin onar, kemudian orang tua dengar, orang tua ikut ketidakbaikannya. Namanya juga ikut tidak baik. Tetapi seandainya punya anak yang soleh dan solihah, kemudian budi pekertinya baik, di mana-mana akhlaknya baik, orang tuanya ikut terangkat martabatnya, terangkat derajatnya dikarenakan punya anak yang soleh dan solihah. Oleh sebab itu, anak adalah urutan yang pertama. Anak itu diibaratkan seperti halnya akar. Kalau dalam satu rumah tangga ada suami, ada istri, adanya anak. Rumah tangga diibaratkan seperti halnya pohon. Ada akarnya, ada pohonnya, dan juga ada daunnya. Anak diibaratkan seperti halnya akar. Pohon diibaratkan seperti halnya suami. Daun diibaratkan seperti halnya istri. Dan cobaan ujian diibaratkan seperti halnya angin. Jadi orang rumah tangga pasti ada ujiannya. Kalau punya anak menjadikan kekuatan dalam rumah tangga. Contoh, suatu ketika dalam rumah tangga punya masalah. Suami minta menang sendiri, istri minta menang sendiri. Tetapi ketika berantem yang begitu besarnya, mau berpisah, mikir-mikir adanya anak. Karena anak itu kekuatan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, apabila ada orang kemudian belum punya anak, diusahakan semaksimal mungkin supaya bisa mengangkat anak untuk regenerasi ke depan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Akrimu aulatakum. Muliakanlah anak-anak kalian. Dan berilah nama-nama yang bagus untuk mereka. Jadi anak adalah amanat Allah yang harus dimuliakan, kata Rasul. Amanat Allah yang repot, tapi bikin hati manusia senang. Menurut saya ada 3. Yang pertama, anak. Yang kedua, jabatan. Yang ketiga, harta. Ada amanat Allah macam 3. Repot, tapi menjadikan manusia senang. Kok kenapa urutan yang pertama adalah anak? Karena anak adalah untuk kebahagiaan orang setelah berumah tangga. Merawat anak begitu repotnya. Yang paling repot di antara suami dan istri, yang paling terrepot adalah istri. Kenapa? Ada 3 hal yang tidak akan mungkin dilakukan oleh seorang suami. Pertama, mengandung. Kedua, melahirkan. Ketiga, menyusui. Seorang suami tidak akan mungkin mengerjakan 3 hal itu. Hanya seorang istrilah yang mampu. Maka ketika merawat anak, ketika mengurus anak, yang paling repot adalah seorang istri. Pertama, ketika mengandung. Coba bayangkan para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah. Ketika mengandung, ada yang namanya orang mengandung nyidam, serba muntah, bau apapun yang nggak sedap muntah, bau nasi bisa jadi muntah, bau makanan yang sekiranya bikin nggak seneng, nggak cocok, bisa menjadikan muntah. Terus kemudian mengandung kandungan yang sudah besar. Kurang lebih 8 bulan, 9 bulan, secara umum 9 bulan 10 hari. Secara umum melahirkan. Ketika kandungan sudah mencapai 8 bulan, 9 bulan, begitu repotnya seorang istri. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah. Merawat anak yang paling repot adalah seorang istri. Kenapa? Ada 3 hal seorang suami yang tidak akan mampu mengerjakannya. 1, mengandung. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Seorang suami tidak akan bisa mengandung, tidak akan bisa melahirkan, tidak akan bisa menyusui. Hanya seorang istri yang mampu itu. Pertama, waktu mengandung kandungan yang besar saja begitu repotnya. Ketika mau jalan kemana-mana, kandungan terasa berat, mau duduk gampang, tetapi ketika mau bangun dari duduk terasa repot. Apalagi ketika dibawa tidur. Tidur terlentang terasa berat, tidur miring terasa melorot. Apalagi ketika tengkurap, tidak akan bisa itu. Maka sangat repotlah seorang perempuan, seorang istri. Yang kedua, ketika melahirkan. Bayangkan, seorang istri ketika melahirkan begitu repotnya, begitu dahsyatnya, taruhannya nyawa, mati, hidup, nyawa, hidup, mati, nyawa. Ketika melahirkan itu. Coba bayangkan, ada orang melahirkan, kesakitan, dan begitu sakitnya. Ini hanya bisa dilakukan oleh seorang istri. Kalau zaman dulu, ketika melahirkan tidak ada yang namanya sesar tuh. Walaupun melahirkan sampai 14 anak, sampai 10 anak, tidak ada yang namanya sesar zaman dulu. Tapi zaman sekarang perempuan-perempuan yang melahirkan
banyak yang sesar, walaupun baru anak yang pertama, baru anak yang kedua, sesar. Saya pernah ditanya oleh ibu-ibu, tanyanya begini, Pak, kenapa perempuan-perempuan dulu anaknya banyak, tapi nggak ada yang sesar tuh. Tapi sekarang, kalau melahirkan anak 1, 2, kebanyakan sesar. Saya bingung, karena saya tidak melahirkan kok ditanya tentang melahirkan. Saya jawab, perempuan zaman dulu ketika melahirkan seneng ngeden-ngeden. Tetapi perempuan-perempuan sekarang malas. Nah itulah. Tetapi kalau perempuan zaman dulu, ketika sulit untuk melahirkan, ada yang namanya dukun bayi. Itu berusaha bagaimana caranya supaya si perempuan ini bisa melahirkan. Maka berbagai upaya, salah satunya dukun itu mengunyah kinang suruh, siri, kemudian dikunyah, disemprotkan dalam punggungnya, kadang-kadang karena keyakinan bisa melahirkan. Itu zaman dulu. Tetapi setelah agama berkembang dengan pesat, agama berjalan dengan baik, secara agama dong yang dilakukan. Secara agama bagaimana? Kalau secara agama ada doa-doa yang harus dibacakan. Salah satu doa dari para ulama ketika untuk melahirkan, doanya Hannah waladat Maryam. Wa Maryam waladat Isa. Ukhruj ayuhal maulud biqudratil malikil ma'bud. Caranya bagaimana? Setelah dibaca berulang kali, kemudian ditiupkan ke air yang putih, kemudian diminum oleh orang yang mau melahirkan, dan juga diusap-usapkan dalam perutnya. Insya Allah mudah melahirkan. Terus kalau zaman dulu melahirkan dipersiapkanlah tampah. Kalau bahasa Jawanya itu namanya tampah. Setelah dipersiapkan, lahirlah. Kemudian ditaruh dalam tampah. Setelah ditaruh dalam tampah, tampah itu dipukul. Digebiak. Biak. Mana ngidul. Biak. Mana ngalor. Biak, mana ngetan, biak, mana ulun, dan seterusnya. Tata cara itu tidak pas dengan ajaran agama Islam. Tetapi kalau tata cara agama Islam, ketika bayi lahir, ini bayi lahir, diadhani, diiqamati. Yang ketiganya adalah menyusui. Yang bisa menyusui hanya seorang ibu saja. Kalau seorang suami tidak akan mungkin bisa menyusui walaupun punya susu. Tetapi yang punya susu bisa mengeluarkan air cuma seorang ibu. Tetapi kalau seorang suami bisa mengeluarkan air tapi air keringat. Maka seorang ibu lebih repot dibanding seorang suami ketika merawat anak. Terus umpama yang paling terbaik menurut medis katanya, apabila ada orang baru melahirkan, kemudian mau meminumkan air susunya, ini ada air susu yang berwarna kekuning-kuningan, secara medis katanya kalau diberikan langsung kepada bayi, diminumkan kepada bayi, insya Allah bisa memperkebal tubuhnya dari berbagai penyakit. Yang paling terbaik untuk anak adalah susu ibu. Ini yang paling terbaik. Ingat, para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah. Yang paling terbaik untuk anaknya adalah air susu ibu. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah. Untuk mencetak anak yang soleh dan solihah, tidak semudah membalikan telapak kedua tangan.
Untuk mencetak anak yang soleh dan solehah perlu proses yang sangat matang dan ekstra hati-hati. Pertama, didik ilmu agama. Supaya anak bisa mengenal agama sebagai pondasi. Sekarang banyak pejabat-pejabat yang tidak benar karena pondasi agamanya rapuh. Tetapi ketika pondasi agamanya kuat, insya Allah jadi pejabat tidak mudah untuk korupsi. Insya Allah. Karena apa? Pondasi agamanya kuat. Didiklah anak-anak kalian. Maka sesungguhnya mereka diciptakan ke zaman yang bukan zaman kalian. Artinya anak untuk regenerasi ke depan. Bapak meninggal, diteruskan oleh anaknya yang masih hidup. Anaknya meninggal, diteruskan oleh cucunya yang masih hidup. Cucu meninggal, diteruskan oleh selanjutnya, dan selanjutnya. Sampai hari kiamat datang, manusia masih ada. Allimu auladakum. Didiklah anak-anak kalian. Jadi, yang berkewajiban mendidik anak adalah orang tuanya. Bukan para asatidnya, bukan para kiainya, tapi apa? Kedua orang tuanya. Tapi seumpama orang tuanya tidak bisa. Orang tuanya tidak pernah sekolah. Orang tuanya tidak pernah pesantren. Maka titipkanlah ke madrasah. Titipkanlah ke PAUD. Titipkanlah ke TPQ. Kepada poro asatidz, titipkan ke pondok pesantren, ke poro kiai. Ada lagi orang tuanya mampu alim, orang tuanya hebat secara ilmu agama, tetapi tidak sempat untuk mengajari. Maka titipkanlah ke madrasah, ke poro asatidz, titipkanlah ke TPQ, ke poro asatidz, atau titipkanlah ke pesantren, ke poro kiai-kiai. Kadang-kadang ada orang tua ingin anaknya bisa, tetapi tidak mau memberikan ongkos terhadap anaknya. Banyak itu di desa-desa. Kalau mau berangkat ke madrasah, dipersilahkan, tapi ternyata untuk membiayai tidak mau. Ini bahaya. Walaupun anaknya cerdas luar biasa, hebat EQ-nya, tetapi apabila dari orang tuanya tidak mau ngongkosin, tidak mau membayar, maka anak tersebut manfaat ilmunya kurang. Karena orang yang punya ilmu agama, Allah akan mengangkat derajatnya. Al-Quran menerangkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan orang-orang yang punya ilmu pengetahuan beberapa derajat. Pendidikan non formal, mulai dari TPQ, madrasah diniyah, pesantren. Ini namanya ilmu non formal. Allah akan mengangkat derajatnya. Jangan khawatir. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang punya ilmu pengetahuan di antara kalian beberapa derajat ilmu non formal. Demikian para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Barangkali banyak kesalahan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.